Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Apakah kalian sudah siap belajar? Pasti sudah siap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menghindari diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Apakah kalian tahu apa itu kekerasan seksual? Lalu bisa terjadi kepada siapa saja ya? Dan bagaimana pencegahannya? Kalau itu terjadi kepada kita harus apa? Oke, hari ini kita belajar bagaimana menghindari diri dari berbagai kekerasan seksual dan bagaimana perilaku yang baik untuk mencegahnya. Mari disimak. Materi menghindari diri dari berbagai kekerasan seksual merupakan materi dari mata pelajaran pengembangan diri untuk peserta didik dengan hambatan intelektual di fase D dengan elemen menolong diri. Kalian harus tahu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perilaku ataupun tindakan yang memaksa dan mengancam yang dilakukan oleh orang lain kepada seorang anak dalam aktivitas seksualnya dan dapat berdampak buruk bagi anak tersebut. Contoh dari kekerasan seksual adalah melihat anggota tubuh, meraba, memegang, pencabulan, dan pemerkosaan. Kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja loh, dan yang melakukannya pun bisa jadi orang yang ada di sekitar kita. Wah, makanya kita harus lebih hati-hati ya. Mari kita simak berita terlebih dahulu ya. Kompas.com mengabarkan ada seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban pelecehan seksual di Palmerah. Seorang anak perempuan berinisial NF berumur 15 tahun yang diketahui berkebutuhan khusus menjadi korban pelecehan seksual seorang pria berinisial A berumur 29 tahun. A melecehkan NF di rumah kontrakannya pada Jumat tanggal 25 Desember 2020. A mengajak NF berkenalan dan meminta nomor telepon NF. Baru berkenalan selama 4 hari, A segera mengajak NF jalan-jalan, kemudian membawa NF ke kontrakan miliknya yang terletak di kawasan Kota Bambu Palmerah. Kemudian, NF bercerita kepada ayahnya. Ayah NF pun segera membuat laporan kepada Polres Jakarta Barat dan polisi pun segera menangkap A di kontrakan miliknya. Wah, kita harus lebih hati-hati nih, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Ini baru kenal 4 hari, kemudian diajak jalan-jalan dan diajak ke kontrakannya, dan terjadilah pelecehan ataupun kekerasan seksual tersebut di kontrakannya. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dan harus lebih menjaga kita sendiri ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Yang pertama, kenali diri kamu sendiri. Yang kedua, jagalah dirimu dengan menunjukkan perilaku yang baik. Dan yang ketiga, mengetahui tindakan yang tepat ketika terjadinya kekerasan seksual tersebut. Halo, namaku Ayu, aku adalah seorang perempuan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kamu mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus tahu kamu itu adalah seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Selain mengenali dirimu sendiri, apakah kamu laki-laki atau perempuan, kamu juga harus bisa menjaga tubuhmu sendiri. Karena tubuhmu itu berharga. Tidak ada yang boleh memegang tubuhmu selain dirimu sendiri. Apalagi daerah mulut, dada, area alat kelamin, dan pantat. Itu tidak ada yang boleh pegang. Tidak ada yang boleh melihat selain dirimu sendiri.
Bukannya perempuan saja loh yang bisa menjadi korban kekerasan seksual, tetapi laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki pun harus mengenali dirinya sendiri dan mampu menjaga tubuhnya, sehingga tidak ada orang lain yang berani memegang tubuhmu karena tubuhmu itu berharga. Apalagi daerah mulut, dada, area alat kelamin dan pantat. Itu tidak ada yang boleh memegang ataupun melihat kecuali dirimu sendiri ya. Lalu bagaimana ya perilaku yang baik untuk mencegah dan menghindari kekerasan seksual tersebut? Yang pertama, memakai baju yang sopan dan tidak ketat. Yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Yang ketiga, menjaga jarak dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Yang keempat adalah memakai kembali celana setelah buang air di dalam toilet. Ingat ya, di dalam toilet memakai celananya, jangan di luar toilet. Yang kelima adalah memakai baju di dalam kamar dan jangan lupa untuk mengunci pintu. Yang keenam, menggunakan toilet sesuai dengan jenis kelaminmu dan ikuti tanda pada pintu toilet tersebut. Apakah kamu laki-laki, ya kamu harus ke toilet laki-laki. Kalau kamu perempuan, ya kamu harus pergi ke toilet perempuan. Yang ketujuh adalah tidak mengirimkan foto tubuhmu kepada orang lain, walaupun itu adalah temanmu sendiri. Jadi kamu harus menggunakan gadgetmu dengan baik ya. Yang kedelapan, laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan dalam satu ruangan yang sepi. Yang kesembilan, tidak boleh memegang, merangkul, mencium orang lain ataupun temanmu sendiri. Kalau itu terjadi, kita harus apa? Yang pertama, kalian harus berkata, "Tidak mau," dan menolak sebuah ajakan itu ya. Yang kedua, kalian harus lari dan teriak, "Tolong! Tolong!" Yang ketiga adalah kalian harus berani. Jangan takut untuk mengatakan apa yang kalian sedang rasakan. Kalian harus berkata kepada orang tua, kepada guru, kepada polisi, ataupun petugas keamanan yang ada di situ ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya video animasinya, sehingga kalian ini lebih paham bagaimana tindakan kalian ketika terjadi kekerasan seksual tersebut. Andi dan Wildan sedang bermain di taman. Lalu datanglah seorang laki-laki mengajak untuk mengikutinya. Lelaki itu mencoba untuk memeluk dan memegang Andi. "Sini om peluk." "Tidak mau om." Laki itu menyuruh Wildan untuk buka baju. "Sekarang buka baju kamu ya." "Tidak mau." "Tolong, hei jangan berlari." Kemudian Wildan berlari dan berteriak meminta tolong. "Segera melapor kepada Pak Polisi ya. Pak Polisi, om itu peluk-peluk aku." Akhirnya om itu ditangkap oleh Pak Polisi. Lia dan Riko pulang bersama. "Lia, ikut aku yuk." Riko mengajak Lia ke kelas yang sepi. "Di sini tempatnya sepi loh." "Aku tidak mau." "Ibu, Riko mengajakku ke dalam ruangan yang sepi." "Tidak boleh berada dalam ruangan yang sepi, apalagi hanya berdua." "Maafkan aku ibu. Aku senang sekali selfie dengan HP ini." "Dina, kirimkan fotomu dong, tapi yang tidak pakai baju ya." "Mama, Andi menyuruhku untuk mengirimkan foto tanpa pakai baju. Kamu tidak boleh mengirimkan kepada orang lain ya. Sekarang hapus nomornya dan jauhi orang tersebut." Mari kita cegah kekerasan seksual.